ya. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ziarahnya perempuan ke kubur, Pak. Ya. Faqala jama'atun, maka berkata jamaah para ulama-ulama, sebagian besar ulama min ahli ilmi dan ahli ilmu, apa hukumnya? Bikarahiyatiha. Jadi hukumnya makruh ya. Jadi kebanyakan ulama memakruhkan wanita untuk berziarah kubur. Nah, hukumnya apa, Pak? Karahatal tahrim, ya, makruh mendekati keharaman. Nah, jadi ada ulama yang menyatakan bahwa bagi wanita itu mendatangi kubur itu hukumnya makruh tahrim, makruh yang mendekati keharaman. Atau tanzih. Nah, ada juga, Pak. Jadi makruh itu ada dua, makruh tahrim, makruh yang mendekati keharaman, dan makruh yang mendekati kebolehan, namanya makruh tanzih, ya, makruh tanzih. Nah, ini berdasarkan hadis apa, Pak? Hadis dari Abu Hurairah. Jadi dasarnya hadis Abu Hurairah, Pak, radhiyallahu an, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anat itu artinya melaknat, Pak. Jadi Rasulullah melaknat zawaratil kubur, wanita-wanita yang berziarah kubur. Tapi nanti, Pak, jangan kita putuskan bahwa ini larangannya mutlak. Nah, kita bahas nanti, Pak. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, wa Imam Tirmizi. Jadi ini riwayat dari Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Nah, perhatikan di sini, Pak. Wa dhahabal aksaruna ila jawaz. Jadi sebagian besar ulama-ulama, Pak, itu membolehkan, Pak. Ilal jawaz itu berarti membolehkan untuk berziarah kubur bagi wanita-wanita. Kenapa? Dengan alasan, ya, amatil fitnah, harus aman dari fitnah, Pak. Jadi boleh, makruhnya makruh tetap makruh, tapi makruhnya makruh dibolehkan, Pak, kalau aman dari fitnah. Apa dalilnya? Sandarannya apa? Bima rawahu Muslim, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda kita, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata ibunda kita Aisyah. Nah, jadi ibunda Aisyah ketika Nabi menziarahi Baqi, rupanya beliau ngikutin, Pak. Jadi ibunda Aisyah ngikutin Nabi ke makam Baqi. Nah, beliau bertanya kepada Nabi, kaifa aqulu ya Rasulullah idza zutul kubur? Bagaimana ya, apa yang harus aku ucapkan wahai Rasulullah ketika aku menziarahi kubur? Nah, berarti kan bertanya kan? Berarti kan beliau ibunda Aisyah ingin berziarah kubur. Qala, maka bersabda Nabi, qauli, maka ucapkanlah assalamualaikum ahlan diyar, assalamualaikum ahlan diyar, ahli kubur, assalamualaikum ya ahli kubur, minal mukminin, sebagaimana hadis yang tadi dijelaskan al-hadis. Nah, ini berarti ibunda Aisyah dibolehkan untuk melakukan ziarah kubur. Nah, kemudian wa bima ahrajahul Bukhari, dan kemudian dikeluarkan juga dari Imam Bukhari, Pak. Imam Bukhari ini hadisnya masih sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahro itu artinya melewati, Pak, ya, bi imraatin, seorang perempuan tapi yang sedang menangis, indi qabri sobiyi, di sisi kubur anak kecilnya, laha, ya, maka dia mengatakan kepada perempuan itu, ittaqi, bertakwalah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Nah, dalam hadis ini dinyatakan walam yungkir, bahwa Rasulullah tidak mengingkari alaiha ziarah, apa yang dilakukan oleh perempuan itu untuk melakukan ziarah kubur. Berarti boleh, Pak. Wa bima rawahul Hakim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim, anna Fatimata, bahwa sesungguhnya Fatimah itu siapa, Pak? Anak dari Rasulullah yang menjadi istrinya Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Fatimah radhiyallahu anha, bahwa sesungguhnya Fatimah, ya, anaknya Rasul radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, karena tajuru. Nah, beliau sering berziarah kubur Amihah, kuburan Amihah, kuburan pamannya beliau siapa? Hamzah. Di mana? Di Uhud, Pak. Jadi beliau sering melakukan ziarah kubur Fatimah ini, ya, anaknya dari Rasulullah, ziarah kubur pamannya, itu namanya Hamzah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, kullah Jum'atin, setiap hari Jum'at. Sebagaimana kemarin kita nyatakan bahwa sebaiknya setelah kita sholat Jumat, karena di sini kubur kita sangat dekat,
kubur bapak kan, kubur bapak kalau bisa kita menziarahi kubur saudara-saudara kita setelah pada hari Jumat. Nah itu Pak ya. Nah kemudian kebiasaan dari Fatimah ya, beliau menziarahi pamannya setiap hari Jumat. Nah kemudian dari hadis dari Abdullah bin Abi Malaikah ya, ini dari sahabat Nabi, an Aisyah radhiyallahu anha ya. Jadi dia melihat ibunda Aisyah Pak, ibunda Aisyah akbalat mendatangi datal yaumin ilal maqabiri ya, pada suatu hari mendatangi kubur Pak. Jadi ibunda Aisyah mendatangi kubur, maka fakultulah, maka aku mengatakan, Abdullah ini mengatakan maha kepada ibunda Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin. Jadi istri Nabi itu adalah ummul mukminin Pak. Jadi setelah Nabi wafat, maka dia tidak boleh dinikahi oleh siapapun termasuk kita. Nah itu namanya disebut ummul mukminin. Nah beliau bertanya, Abdullah bin Abi Malaikah ya, min aina aqbalti, dari mana kau datang wahai ibunda Aisyah? Faqalat, maka Aisyah berkata, min qabri ahi, dari kubur saudaraku Abdurrahman radhiyallahu an. Jadi ibunda Aisyah punya saudara laki-laki namanya Abdurrahman ya, bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nah dia mengunjungi makam dari saudaranya yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Nah kemudian Abdullah bin Abi Malaikah mengatakan, fakultu, aku mengatakanlah kepada ibunda Aisyah, alaisa kana yanha Rasulullah SAW,